Selamat pagi jemaat Tuhan. Kita patut bersyukur karena hingga pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang memuji dan memuliakan namanya. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi sukacita kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, marilah kita saat teduh. Mari kita menyanyi dari Kidung Pujian 48, Bapakku datang padamu. Untuk jemaat bangkit berdiri. Masuk dalam doa foto yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Kepada hambanya dipersilakan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Tuhan memperkenankan kami masih ada sebagaimana adanya, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami laksanakan di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan ada hadir di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan. Karena itu Tuhan, ibadah kami pada saat ini, dari awal pertengahan sampai kepada berakhirnya, biarlah jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjut ibadah kita. Mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 185, Aku Berserah. Berserah kepada Yesus, Guru dan jiwaku.
Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Ayatnya yang kedua. Berserah kepada Yesus, aku sujud padanya. Ku tinggalkan nafsu dunia, terimalah ku ya Yesus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita sama-sama mengakui iman percaya kita. Untuk itu jemaat saya persilakan berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Samawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin sebentar oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 30, Anugerah Terindah. Hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Tolong pujian ini. Kau hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan,
setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kepada hambanya dipersilakan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, kami layak menaikkan syukur kami kepadamu. Karena Tuhan begitu baik adanya buat kami, bahwasanya kasih setiamu tak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami lalui, semata-mata karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa 1 minggu lamanya Tuhan telah memberkati kami dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Puji nama Tuhan bahwa Tuhan telah menyertai kami, sehingga kami dapat boleh melaksanakannya dalam tuntunan daripada Tuhan sendiri. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur bahwa kami boleh kembali bersama-sama beribadah lagi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami mau datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan persekutuan kami jemaat Tuhan Gereja Kibait Batubara Angkatan Laut. Kami rindu Tuhan, kiranya Tuhan tetap mengikat kami dengan kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan selalu mempersatukan kami, membuat kami bergandengan tangan untuk tetap setia di dalam mengiring, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan di dalam melayani Tuhan sesuai dengan potensi atau talenta yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan pada saat ini kami datang berdoa kepada Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan tubuh yang lemah oleh karena penyakit, kami datang menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan kiranya Engkau ulurkan tangan kasih-Mu yang telah bertanda paku di atas bukit Golgota. Dengan bilur-bilur-Mu itu Tuhan, Engkau sembuhkan kami jemaat-Mu yang sakit, sehingga kami boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Demikian kami berdoa. Bagi jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, Tuhan kiranya kuatkan iman mereka untuk mereka tetap setia beriman kepada Tuhan. Walaupun secara fisik mereka sudah lemah, tetapi secara iman mereka tetap kuat. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepada Tuhan untuk jemaat-Mu dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing sesuai dengan profesi yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Tuhan kiranya berikan kekuatan kesehatan, berikan kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Biarlah dalam melaksanakan dan menunaikan tugas mereka, mereka dapat selalu merasakan pimpinan pertolongan daripada Tuhan, dan kesuksesan dan keberhasilan mereka dapat selalu raih. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang berada di luar kota Makassar, oleh karena tugas tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan, pekerjaan, pendidikan yang mereka tempuh, kami berdoa kepadamu. Tuhan kiranya Engkau menyertai dan menolong, sehingga mereka yang ada di luar kota Makassar, dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, mereka dapat boleh ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau datang berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara mencari tempat pekerjaan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berikan kesabaran, dan Tuhan kiranya Engkau menyatakan satu tempat pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka Tuhan boleh bekerja. Dari dalamnya mereka boleh menikmati dan merasakan berkat Tuhan. Mereka boleh pakai melangsungkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terlebih mereka boleh pakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami mau datang berdoa kepadamu Tuhan, bagi pemuda-pemudi-Mu Tuhan, yang sementara mencari pasangan hidup. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya tuntun dan pelihara mereka, sehingga mereka Tuhan dapat boleh memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sepadan, sehingga mereka Tuhan tidak salah pilih, dan mereka Tuhan dapat boleh sungguh-sungguh merasakan bahwa di dalam tangan Tuhan, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan.
Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami datang berdoa kepadamu, mendoakan pemerintah kami. Tuhan, kiranya berikan kuasa kemampuan, sehingga boleh memerintah negara kami, sehingga kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu tetap leluasa di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepada Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Kiranya Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu di mana saja mereka memberitakan Injil. Berikan kuasa kemampuan wibawa surgawi, sehingga melalui pelayanan hamba-hamba-Mu, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Inilah doa syukur dan syafaat kami, yang kami bawa kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Pujian nomor 15, Aku Datang dan Ku Bersyukur. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Sujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bujanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita ulangi. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bujanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Para hambanya dipersilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan di saat ini bahwa kita boleh menyembah dan memuliakan Tuhan. Baiklah kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan yang saya akan baca dari kitab Mazmur nomor 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mohon pertolongan-Mu bagi kami sekalian, baik hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat-Mu yang duduk mendengarkannya.
urapan kuasa menaungi kami, agar kami sama-sama diberkati melalui firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan pada saat ini sebagai saluran berkat-Mu, di dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikannya seturut dengan kehendak Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Baik jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur nomor 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Namun saya baca mulai di ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia. Ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Saya akan memberi tema, mengalami ketenangan hidup. Tanpa terkecuali, semua orang di bawah kolong langit ini menginginkan hidup dalam ketenangan. Namun faktanya, hidup tenang itu seakan sangat jauh dan tidak mudah untuk kita dapatkan atau untuk mengalaminya. Karena di mana saja terjadi situasi yang mencengkam, situasi yang menakutkan, sehingga perasaan kita ini seolah-olah mengalami ketidaktenangan. Itu penyebab di mana-mana terjadi berbagai kejahatan. Kita melihat bahwa kejahatan di sana sini yang ada di sekeliling kita banyak terjadi. Membuat banyak orang kehilangan rasa tenang dalam hidupnya. Sekalipun kita telah percaya kepada Kristus, dan kita telah disebut sebagai orang percaya, dan telah mendapatkan penebusan di dalam Kristus, namun tidak membebaskan kita dari semua situasi yang dipaparkan tadi, yang menakutkan, mengerikan, menekan perasaan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam ketenangan? Dalam Pemazmur bacaan kita tadi, di sana dapat kita temukan kunci untuk mengalami atau mendapatkan ketenangan hidup, yakni kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan atau mengalami hubungan yang karib dengan Tuhan. Ayat 6 dan ayat yang ke-7.
Mengapa kita harus menjalin hubungan yang karib dengan Tuhan? Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan sumber ketenangan hidup kita. Pengakuan Daud bahwa ia bergantung kepada Allahnya dan hanya kepadanya untuk segala yang baik. Karena dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, Daud merasa tenang di hadapan Allah. Allah ingin menjadi sahabat baik kita, sekalipun hubungan kita dengan Allah dari aspek banyak perbedaan. Allah adalah pencipta kita. Dia adalah Tuhan dan pemimpin kita. Dia adalah hakim yang adil, penebus jiwa kita, Bapa dan juru selamat kita, dan masih banyak lagi. Tetapi suatu kebenaran yang paling mengejutkan adalah di mana Allah yang Maha Kuasa ingin menjalin hubungan kita. Allah ingin menjadi sahabat kita. Ada bukti yang dipakai sebagai landasan keyakinan kita. Satu kebenaran yang menguatkan diri kita terhadap kenyataan bahwa Allah ingin menjadi sahabat kita. Karena ada harapan yang tidak mengecewakan pada Tuhan Allah kita. Karena ada perlindungan yang sempurna pada Tuhan Allah kita. Karena ada keselamatan yang pasti pada Tuhan Allah kita. Karena Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pernyataan yang disingkapkan Allah ini, maka ada dasar dan alasan bagi Daud untuk bergantung kepadanya di ayat yang ketiga. Karenanya Daud menyampaikan pengakuannya, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah. Oleh sebab itu, aku mempunyai segala alasan bahwa di dunia ini tidak ada yang dapat kita andalkan selain hanya kepada Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sejauh mana hubungan dekat kita kepada Allah kita? Masihkah kita memiliki hubungan yang karib dengan Allah kita? Jemaat, ini mengingatkan kepada kita supaya kita mendekatkan diri kepada Allah sama seperti Daud. Mari kita tetap menjalin hubungan karib dengan Allah kita. Kita hanya berharap dan menyerahkan seluruh kehidupan ini kepadanya. Berharap dan mendekat kepada Allah. Ini berarti bahwa kita bersandar dan berlindung pada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, manusia bisa berubah. Dan manusia rapuh, lemah, dan terbatas. Manusia bisa saja lain di mulut, lain di hati, dan tindakan. Allah tidak demikian. Karena itu, dekat pada Allah berarti kita hanya bergantung kepada Allah saja. Karena hanya di dalam Allah akan menghasilkan hidup yang aman dan tentram.
Di dalam Allah ada jaminan bagi jiwa kita untuk ada rasa aman, damai. Bapak Ibu, kunci pertama telah kita pelajari untuk mengalami ketenangan hidup. Dan kunci kedua ialah hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab berkata dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Suatu hal yang luar biasa yang akan terjadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya manakala hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran berarti menyatakan integritas orang percaya. Pertanyaannya, apakah integritas orang percaya merupakan suatu realita atau hanya sebatas ilusi, khayalan saja? Karena sering ditemukan ada orang percaya yang integritasnya polesan atau tempelan. Sebab kenyataannya kebanyakan orang percaya itu kelihatannya sebagai orang percaya hanya pada hari Minggu dan di gereja saja. Sedangkan kalau berada di lokasi lain, sangat sulit dibedakan antara orang percaya maupun yang bukan. Jadi integritas Kristen merupakan gambaran kehidupan orang percaya yang hidupnya memiliki Yesus Kristus. Hal ini akan tercermin di dalam kelakuannya sehari-hari, baik di tempat umum maupun di tempat terpencil sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup di dalam kebenaran merupakan sikap dan cermin bagi setiap umat Tuhan. Berbeda sekali dengan sikap orang yang hatinya penuh dengan kejahatan. Sikap atau tindakan Daud memperlihatkan pola hidupnya akan pengenalannya yang tepat kepadanya, yang senantiasa menuntunnya. Dan ini bisa kita lihat melalui bacaan firman Tuhan, bahwa Daud memperlihatkan sikap atau tindakannya, pola hidupnya akan pengenalannya yang tepat kepada Tuhan, yang senantiasa membimbing dan menuntunnya. Dan itu terjadi pada diri Daud, bahwa ia tetap tenang pada masa yang sukar, karena ia mengetahui bahwa para musuhnya tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa keselamatan dan kemuliaannya ketika ia bergantung kepada Tuhan saja. Maka Daud mengajak umat Tuhan untuk tidak bergantung kepada harta, melainkan hanya kepada Tuhan saja setiap waktu, di ayat yang ke-9. Daud menyadari betapa pentingnya memiliki kesadaran moral, dan menyadari bahwa pemerasan dan perampasan bukanlah jalan keluar bagi persoalan hidup. Pemazmur sadar upaya dan tipu daya para musuh yang berkedok sahabat memang begitu dahsyat, berupaya untuk menghancurkan
Ini yang dialami Daud. Di ayat 4, ayat 5, Bapak Ibu. Sekalipun demikian, ia lebih percaya kepada keperkasaan Allah untuk membentengi hidupnya dari ancaman musuh-musuhnya saat itu. Sedahsyat apapun ancaman yang sering mengintai hidup orang benar, orang yang beriman dalam kesehariannya, maka orang percaya tetap meyakini bahwa lebih dahsyat lagi topangan dan perlindungan Allah untuk memungkinkan orang benar hidup kokoh, kuat berdasarkan batu karang teguh. Pemazmur katakan, gunung batu dan kota benteng yang memberi keselamatan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita ingin mengalami ketenangan hidup dalam berbagai situasi seperti saat ini yang kita hadapi, pemazmur menyerukan dan mengajak kepada kita agar kita senantiasa mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Allah ingin menjadi sahabat kita. Karenanya, mari membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Selain itu, pemazmur pun menyampaikan untuk mengalami ketenangan hidup, hiduplah di dalam kebenarannya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini bisa menjadi pedoman kita dalam menjalani hidup ini. Kepada hambanya yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan, kiranya senantiasa diberkati di dalam pelayanan dan keluarga. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 234. Hitung berkatmu. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat yang kedua. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marcet. Kepada hambanya dipersilakan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, bahwa kami telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami boleh pakai untuk boleh hidup bersama dengan Tuhan, boleh melangkah bersama dengan Tuhan, boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang telah menguraikan firman-Mu, Tuhan kiranya memberkati terus dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, dan dalam pelayanan Tuhan selalu diperlengkapi. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami bersyukur ada kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami.
kami boleh membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas segala berkat-berkat Tuhan yang selalu kami nikmati. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini sehingga boleh dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di waktu yang akan datang. Berkati jemaat-Mu dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyi dari Kidung Pujian nomor 54 bersamamu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita ulang pujian ini. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Kepada hambanya dipersilakan.
Baik jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Allah dan terima berkat-Nya. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai kedatangan Kristus pada kali yang kedua melantik saleh-salehnya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 72, Biarpun Gunung Beranjak, dan semakin Tuhan membantu kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan mulailah bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.